Jadi pagi hari ini menindaklanjuti perjalanan kami dari tim inflasi daerah kemarin mengecek harga-harga grosir, dan pagi hari ini kami mengecek harga retail termasuk grosir juga, terutama palen-palen kami sempat ngecek. Yang pertama dari retail atau dari eceran, ya ternyata dagang-dagang di pasar itu menjual bawang, memjual cabai bervariasi. Dagang-dagang itu ketika dia beli agak mahal, maka berusaha menjualnya dengan harga yang agak mahal sehingga tidak rugi. Nah tentu kita tidak bisa salahkan juga ya, karena dengan modal yang sedikit, mungkin 100.000, beli bawang berapa, beli cabai berapa, sehingga berusaha biar ada yang membeli dengan harga sesuai dengan patokan harga beli terakhirnya. Kemudian secara umum saya katakan bahwa semua barang-barang terutama kebutuhan pokok itu dari harga yang sempat melambung kemarin, terutama cabai, bawang, ya itu mengalami penurunan yang cukup tajam kayak kemarin ya. Ya ini disebabkan karena terjadi panen. Cuma cabai kemarin kita sempat dengan harga 40.000, tiba-tiba hari ini agak naik lagi. Nah, kemudian yang lain yang beras terutama dari laporan tadi ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya saya nggak tahu nih penyebabnya apa, yang jelas kita harus telusuri. Ya kemudian harga palen-palen juga, karena ini harga pabrikan, hampir semua mengalami kenaikan. Nah kalau palen-palen itu beda dengan kebutuhan pokok hasil pertanian. Kalau palen-palen itu benar-benar dipengaruhi oleh harga BBM dan harga listrik. Kalau ini hasil pertanian ini tidak begitu terpengaruh. Itu pengakuan daripada petani, pengakuan daripada penjual juga bahwa tidak begitu berpengaruh, asal pasokannya naik ya turun. Daging juga demikian, jadi daging tidak begitu mengalami peningkatan. Jadi daging babi tadi berharap daging babi bisa turun kan. Ya karena daging babi dianggap masih tinggi yang menyebabkan daya beli masyarakat terhadap daging babi itu turun drastis. Nah kemudian saya dapat info juga, ini harga di Nusa Penida. Jadi ketika bawang di sini sekitar 20.000, jadi di Nusa Penida tuh harga jualnya sampai 35.000. Ini harga yang tidak masuk akal, yang perlu kita lakukan intervensi sesuai dengan penugasan dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari penugasan dari Bapak Presiden sesuai dengan regulasi atau aturan edaran yang ada. Nanti kita akan rapat dulu ya bahwa untuk mengintervensi ini agar nanti Nusa Penida tidak menikmati harga mahal. Maka ada kebijakan nanti yang saya akan putuskan, apakah itu menggunakan dana BTT kita dengan subsidi angkutan, atau nanti kita tugaskan salah satu wadah ekonomi, koperasi atau BUMDA atau BUMDes yang di sana untuk mengkoordinir yang mengirim barang-barang itu sehingga nanti tidak seperti sekarang. Jadi naiknya begitu tinggi. Bahkan saya sempat cross check dengan yang mengangkut barang ke Nusa Penida pun sesungguhnya dari hitung-hitungan transportasi tidak naiknya seperti bawang itu sampai 15.000 ya, sampai 15.000 per kilo. Itu kenaikannya berapa persen itu? Coba bayangkan kan. Nah oleh sebab itulah kami turun ini akan kami segera tindak lanjuti untuk mengambil langkah-langkah agar inflasi ini, agar harga-harga ini jangan secepatnya naik mengikuti tanpa kontrol. Informasi untuk bahan bangunan sekarang, dari informasi dari toko Rama ini, jadi bahan-bahan masih belum mengalami kenaikan, mudah-mudahan tidak. Dan tentu ini berpengaruh nanti ketika harga naik, maka harga satuan segala proyek-proyek yang ada untuk tahun 2022 pasti akan mengikuti. Nah, sekali lagi, mudah-mudahan bahan bangunan bisa tetap stabil, ya, jangan sampai mengalami kenaikan yang menyebabkan nanti semua proyek-proyek akan menyesuaikan harga-harga yang ada.